Pernahkah kamu merasa terjebak? Seolah-olah apapun yang kamu lakukan, hasilnya selalu sama. Mari kita bahas yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kualitas dasar mereka, seperti kecerdasan, bakat, atau kepribadian, adalah hal yang tetap dan tidak bisa diubah. Akibatnya, mereka seringkali stagnan dan tidak mencapai potensi penuh mereka. Mereka inilah orang-orang yang terus belajar, terus berkembang, dan pada akhirnya seringkali melampaui mereka yang mungkin awalnya dianggap lebih berbakat. Coba kita pikirkan sejenak, di area mana dalam hidupmu kamu memiliki fixed mindset? Mungkin di pekerjaan, kamu merasa, ah, saya memang tidak jago presentasi. Atau dalam hubungan, saya memang orangnya canggung, tidak bisa romantis. Kenali pikiran-pikiran ini. Kesadaran adalah langkah pertama untuk perubahan. Sekarang, bayangkan jika kamu bisa mengubah skrip di kepalamu itu. Daripada berkata, saya tidak bisa. Bagaimana jika kita menggantinya dengan, saya belum bisa. Kata belum ini sangat kuat. Ini menyiratkan bahwa kemampuan itu bisa dipelajari dan dikuasai seiring waktu. Daripada melihat kritik sebagai serangan pribadi, lihatlah sebagai informasi berharga untuk perbaikan. Inilah inti dari pergeseran menuju growth mindset. Contohnya dalam kehidupan nyata sangat banyak. Michael Jordan, yang dianggap sebagai pemain bola basket terhebat sepanjang masa, pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Orang dengan fixed mindset mungkin akan menyerah. Tapi Jordan, dia menggunakan penolakan itu sebagai bahan bakar untuk berlatih lebih keras dari siapapun. Dia memiliki growth mindset yang luar biasa. Dia tahu bahwa kegagalan bukanlah penentu nasibnya, melainkan usahanya. Atau lihat J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Naskahnya ditolak oleh belasan penerbit sebelum akhirnya ada yang mau menerbitkannya. Dia bisa saja berpikir, tulisan saya tidak bagus, dan berhenti menulis. Tapi dia terus berusaha, terus memperbaiki, dan percaya pada karyanya. Sisanya, seperti yang kita tahu, adalah sejarah. Jadi, bagaimana cara praktis kita melatih growth mindset ini setiap hari? Pertama, sadari suara fixed mindset di kepalamu. Ketika kamu mendengar pikiran seperti saya tidak akan pernah bisa melakukan ini atau ini terlalu sulit, kenali itu sebagai suara fixed mindset. Jangan menghakiminya. Cukup sadari saja. Kedua, tantang pikiran itu. Berdebatlah dengannya. Ketika pikiranmu berkata, bagaimana jika kamu gagal? Jawab kembali dengan, bagaimana jika aku berhasil? Setidaknya aku belajar sesuatu yang baru. Alihkan fokus dari risiko kegagalan ke peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketiga,
Ambil tindakan kecil. Jangan langsung mencoba mendaki Gunung Everest. Mulailah dengan bukit di belakang rumah. Jika kamu takut berbicara di depan umum, jangan langsung mendaftar untuk jadi pembicara utama di konferensi besar. Cobalah berbicara lebih banyak di rapat tim kecil, atau rekam dirimu sendiri saat presentasi dan tonton kembali untuk perbaikan. Setiap langkah kecil ini akan membangun kepercayaan diri dan membuktikan kepada otakmu bahwa kamu bisa berkembang. Keempat, fokus pada proses, bukan hanya hasil. Banyak dari kita terlalu terobsesi dengan tujuan akhir. Kita ingin nilai ya. Kita ingin promosi jabatan. Tentu, tujuan itu penting. Tapi orang dengan growth mindset lebih menikmati dan menghargai proses perjalanannya. Mereka merayakan usaha yang mereka kerahkan, strategi baru yang mereka coba, dan pelajaran yang mereka dapatkan di sepanjang jalan, terlepas dari hasilnya. Ketika kamu jatuh cinta pada prosesnya, hasil yang baik seringkali akan mengikuti dengan sendirinya. Kelima, carilah tantangan dan belajarlah dari kegagalan. Alih-alih menghindarinya, sengaja cari tugas-tugas yang sedikit di luar zona nyamanmu. Dan ketika kamu tidak berhasil, jangan berkecil hati. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda lain kali? Ubah kegagalan dari batu sandungan menjadi batu loncatan. Penting juga untuk mengubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Bahasa yang kita gunakan memiliki dampak besar pada mindset kita. Ganti kalimat-kalimat yang membatasi dengan kalimat yang memberdayakan. Saya menyerah menjadi saya akan mencoba strategi yang berbeda. Ini terlalu sulit menjadi ini butuh waktu dan usaha lebih. Saya membuat kesalahan menjadi kesalahan membantu saya belajar. Perubahan kecil dalam kosakata internal ini bisa menciptakan perubahan besar dalam pola pikir dan tindakan kita. Ingat, mengubah mindset adalah sebuah proses. Akan ada hari-hari di mana fixed mindset akan kembali muncul, terutama saat kita lelah atau stres. Dan itu tidak apa-apa. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran pada diri sendiri. Anggap saja ini seperti melatih otot di gym. Semakin sering kamu melatih otot growth mindsetmu, semakin kuat ia akan menjadi. Bayangkan betapa berbedanya hidupmu jika kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa menjadi lebih baik dalam hal apapun yang kamu inginkan. Bayangkan betapa lebih beraninya kamu dalam mengambil risiko. Betapa lebih tangguhnya kamu saat menghadapi rintangan, dan betapa lebih menyenangkannya proses belajar dan bertumbuh itu. Hidup tidak lagi menjadi serangkaian tes yang harus dilewati dengan sempurna, melainkan sebuah petualangan besar yang penuh dengan kesempatan untuk berkembang. Mindset bukan hanya tentang mencapai kesuksesan dalam karir atau akademis. Ini berlaku untuk semua aspek kehidupan. Dalam hubungan kita dengan orang lain, dalam cara kita mengasuh anak, dalam menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Dengan mengadopsi growth mindset, kita tidak hanya membuka potensi diri kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi, mulailah hari ini. Pilih satu area dalam hidupmu di mana kamu ingin menerapkan growth mindset. Kenali pikiran tetap yang muncul, tantang pikiran itu, dan ambil satu langkah kecil untuk membuktikan bahwa kamu bisa bertumbuh. Ingatlah kekuatan dari kata belum. Kamu mungkin belum menjadi ahli, belum mencapai tujuanmu, tapi kamu sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan itu, proses belajar dan berkembang itu, adalah bagian terbaiknya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku harap video ini memberikanmu perspektif baru tentang kekuatan pikiranmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, apa satu hal yang akan kamu lakukan minggu ini untuk melatih growth mindsetmu? Aku senang sekali membaca cerita dan progres kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah bertumbuh.